persiapannya kayak aduh udah takut banget gitu kan. Terus itu akhirnya nunggu orang-orang, terus banyak banget teman aku yang gak keterima. Akhirnya kayak ya udahlah, mungkin aku gak keterima juga gitu kan. Pas dilihat bener aja gak keterima tuh. SBM tuh sebenarnya kalau aku lumayan kalau SBM cerita. Kalau kamu nanya cerita SNM, nggak punya aku cerita karena emang nggak pernah sekolah. Jadi guruku yang mohon-mohon biar aku benerin nilai, tapi akunya malas. Kalau SBM tuh panjang tuh ceritanya, bener-bener seru. Persiapan tuh aku nggak ada sih SBM. SBM tuh kan orang pada bimbel, aku nggak bimbel aku SBM. Aku tuh belajar sendiri SBM. Beli buku di Gramedia, judulnya detik-detik, bilangnya detik-detik itu UN ya. Ya nggak lulus aku orang mau SBM belajarnya detik-detik mana keluar soalnya. Pantes nggak lulus aku. Jadi aku beli buku yang tebalnya segini, beli 2. Yang satu, jadi ada 2 versi. Jadi aku kalau aku beli buku tuh langsung soal tak kerjain. Nggak baca dulu. Masa? Kalau orang kan baca lu, aku langsung lihat soal. Aku lihat soalnya, tapi langsung lihat kunci jawabannya juga. Jadinya nggak jadi belajar. Jadinya apa yang masuk tuh ya kalau udah ngeliat kunci jawaban tuh kan? Jawabannya aku hafalin. Jadi aku malu biar apa yang waktu SPM keluar itu yang keluar. Ternyata haluanku nggak ngaruh. Jadi persiapan tuh aku ya dari 3 tahun SMA tuh kira-kira 3 bulan terakhir menuju lulus SMA tuh aku baru tobat, baru aku belajar, baru aku ngambil buku, baru ngambil aja sehari itu niat cuma buat ngambil, tak liatin, besoknya baru belajar. Habis itu itulah aku paling suka tuh dulu pelajaran bahasa Indonesia karena aku ngerti. Tapi nggak benar juga jawabannya, ngerti tapi nggak benar, nah itu aneh tuh. Kalau bahasa Inggris ya nggak ngerti, bahasa Inggris matematika baru lihat nomor 1, belum lihat aku angkanya, baru lihat nomor aja sama males aku lihat. Habis itu apalagi ya, kan aku kebetulan jurusannya IPA, SMA itu IPA, dan aku nyarinya IPS. Jadi sebenarnya dari SBM aku yang paling susah tuh pelajaran IPA-nya sih, IPS-nya gampang, aku cuma seminggu ya belajar IPS tuh. Biasanya kan orang belajarnya 3 tahun di IPS, aku seminggu lah belajar IPS. Oke. Gampang tuh IPS. Kemudian aku nyari jurusan psikologi, dan HI ya HI, aku carinya psikologi mah HI. Psikologinya aku nyarinya di UGM. Aku yakin nggak terima, pasti nggak keterima. Habis itu HI-nya aku di UNED. Kok aku 3 kan tuh pilih psikologi, ilmu komunikasi aku pilih di UGM 2, habis itu sama HI di UNED. Habis itu aku tes tuh di Jogja. Udah yakinin sama ibuku nih. Pasti lulus nih, Bang. Lulus. Tes atau liburan ke Jogja? Ngapain ke Jogja? SBM? Kan gini, bilang sama ibuku. Kan Ini buat gini juga ya, buat info buat teman-teman juga. Kalau lokasi tes nggak mempengaruhi kalian lulus atau enggak, itu udah aku yang ngalamin langsung. Sama sekali enggak, bro. Itu salah banget. Berpengaruh. Jadi kalau kalian dengar isu kalau lokasi ujian mempengaruhi kelulusan, tuh enggak sama sekali itu. Bohong. Aku berangkat nih ke Jogja. Di Jogja tuh aku seminggu. Gila nih, pagi-pagi berangkat ke airport. Gila, udah berasa liburan nih. Jadi kita bawa koper, ada aku sama temanku Aldi namanya. Aldi kalau nonton mungkin ingat perjuangan kita. Jadi perjuangan liburan. Berangkat pesawat jam 6 pagi, jam 4 aku udah ke bandara. Set, ketemu sama Aldi, sama ibunya. Set, bawa koper. Koper tuh udah baju banyak tuh, 10 hari di Jogja, bro. Jadi, naik pesawat nih, set. Nyampe lah di Jogja, udah sampai Jogja kita langsung hotel. Kita nih nggak main di kos-kosan tuh, Airbnb, kita langsung hotel. Hotel itu di dekat Malioboro. Sekitar 1 hari itu sekitar 400.000 lah sehari, bagi 200. Itu pun udah di diskon. Jadi hotelnya lumayan bagus nih. Sayangnya aku nggak punya fotonya di sana. Sumpah nih bagus sih hotelnya. Dan awal itu dapat
kasur yang satu itu kayak bulan madu, tapi langsung ku request mau yang split, akhirnya dapat yang split. Nah, habis itu hari pertama kan aku datang sekarang, besoknya aku ujian SBM, buat SBM-nya dulu nih. Hari pertama tuh aku nggak kemana-mana. Hari pertama tuh benar-benar di kamar aja, dengerin lagu tapi nggak belajar. Kalau orang kan belajar, nih dengerin lagu. Buat Aldi, ini kalau ibumu nonton, ngakak ibumu. Itu lah. Habis itu kita dengerin lagu, niatnya belajar, ya dah sejam lagi belajar. Nggak jadi belajar sih. Habis itu besoknya nih ujian. Bukan, belum besoknya. Sorenya tuh kita nyewa motor di hotel. Kita ke lokasi ujiannya, lihat lokasi, kayak abis itu, oh di sini lokasinya, udah. Pokoknya udah yakin lulus, sebelum tes, baru besok tes. Habis itu balik lagi. Nah, sampai di hotel, itu baru belajar. Nah, habis itu besoknya SPM. SPM tuh masuk, kita nih pisah nih, dia di gedung jauh, aku di gedung sini, jauh lah. Habis itu tes, soalnya gampang sebenarnya. Habis itu kita cek lagi, kan dapat soalnya tuh. Kita cek, bener nih, banyak yang bener, terutama yang bagian IPS itu banyak itu bener. Yang bagian bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, tahu. Banyak bener, kan nggak ada kunci jawabannya. Orang ada dan bukunya searching. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia nggak mungkin, di buku kan dijawabnya kerajaan Kutai, nggak mungkin kerajaan Samudra Pasai, jawabnya kan nggak mungkin. Nah, itu lah. Jadi udah pasti bener lah jawabanku tuh, udah banyak yang bener. Tapi matematika dasar sama sekali aku nggak jawab sih. Nol, aku nggak jawab, daripada aku minus. Bener-bener nggak jawab aku. Habis itu malamnya tuh kita ke Trans Studio Jogja, main roller coaster. Habis itu udah selesai nih. Nggak ada kali Transmart maksudnya. Oh iya, Transmart, sorry. Transmart. Habis itu lama tuh nunggu, kan udah selesai SPM. Sekarang mau UTUL, UTUL tuh ujian mandirinya UGM. Jadi tuh aku nunggu semingguan tuh aku nunggu di Jogja, nunggu UTUL, bener-bener liburan aku ke Hutan Pinus, ke ini aku bener-bener liburan, bro. Kayak rugi aku bawa buku, harusnya aku bawa buku, aku bawa baju lebih banyak. Habis itu ya singkat cerita UTUL ini tesnya lebih susah sih. Jujur UTUL itu lebih susah tesnya daripada SPM. Betul, habis sudah selesai, besoknya kita pulang ke Bali. Pulang lah, nih, set, disambut sama orang tua. Udah kayak lulus sih ceritanya. Udah seru kali, udah yakin lulus. Habis itu selang berapa ininya, pengumuman udah yakin lulus nih aku. Pertama SPM, udah yakin lulus. Secara tesnya di Jogja kan, pasti lulus nih. Habis itu temanku ada tesnya di Bali, tapi otaknya 1100 lah sama otakku. Aku 11 dia 100-nya. Habis itu lihat pengumumannya, ternyata kok lulus. Malah aku lulusnya di Bali, lulusnya tes di Jogja, lulus di Bali, bangke ya pun. Habis itu kok lulus. Nah, lulusnya di Bali. Kecewa aku kan, tapi aku ingat aku ikut UTUL lah, UTUL ini masih keterima nih aku. Lalu percaya diri aku tuh orangnya, pasti dapat. Enggak ya, terlalu stres. Habis itu sudah. Habis itu lagi 2 minggunya UTUL pengumuman. Kalau dia kan tadi nggak ikut mandiri, ini aku ikut mandirinya, tes UTUL. Jadi buat kalian yang mau nyari mandiri di mana kayak di UGM, di UI, itu soalnya pasti lebih susah. Ya, aku kasih tahu dari sekarang, soalnya lebih susah daripada SBM. Lebih gimana? Lebih rumit soalnya. Tapi peluang keterima lebih besar ya nggak? Karena dikit yang ikut daripada SBM. Salah, justru mandiri itu peluangnya juga sedikit karena penerimaannya lebih sedikit daripada SBM. Oh iya. Mandiri itu untuk masukin sisanya gitu. Jadi yang lebih banyak tuh di SBM, jadi sisanya di mandiri. Jadi cuma sedikit sebenarnya. Sebenarnya lebih sedikit, tapi peluang kalian kalau punya uang lebih banyak tuh mungkin lebih bisa keterima. Karena ini based on true story. Mungkin kalau nggak terima bisa komennya di bawah. Kalau yang nggak terima. Ya. Tapi emang ini benar. Kejadian ada beberapa soalnya. Habis itu pengumuman UTUL nggak keterima juga. Benar-benar aku di situ aku nyesal kali nggak pernah sekolah. Nggak pernah belajar. Nyesal aku. Habis itu
dapatnya cuma di Bali, udah tes jauh-jauh, dapat di Bali. Ya udah, itu udah cerita SBM ku. Jadi SNM sama SBM ku sebenarnya nggak terlalu berkesan, tapi ini buat teman-teman aja. Itu dah, jadi kayak berita-berita bohong tuh kalau kalian tesnya di tempat itu, terimanya tuh pasti lebih besar, ternyata tuh enggak. Otakmu ya pakai yang nentuin juga, kalau otakmu emang bego, ya enggak dapet. Ya enggak? Ya, bener banget. Jadi jangan, apa ya, jangan kemakan omongan lah sama berita-berita yang nggak benar. Jadi pastiin aja kalau misalnya tentang SBM, tentang ujian mandiri, pokoknya ujian-ujian kayak gitu, pastiin aja ngelihatnya di situs resmi. Nggak usah dengerin berita-berita dari yang lain. Kalau kalian begini, nanti bakal begini. Kalau kalian begini, bakal begini. Kayak, kalau itu di share-nya sama situs resminya kampus, atau situs resminya SBM, atau gimana, kalian harus percaya itu. Jangan percaya sama orang-orang yang katanya begini loh, gitu. Itu belum tentu benar, gitu. Mm-mm. Yang penting sih, kalian udah harus mantep banget belajarnya. Terus, kalian juga, apa namanya, jiwa bersaingnya tuh harus tinggi, gitu. Jadi kayak, nggak bisa menyepelekan tes begitu aja, walaupun soalnya mudah, walaupun ini gimana, cuman, ya itu kan faktor keberuntungannya juga diperuntukkan gitu loh, juga di, ya mungkin 20% lah faktor keberuntungan kalian tuh diuji di situ. Ya, sebenarnya SBM sama SNM ini nggak menentukan kepintaran seorang sih. Jujur aja aku ngomong, karena banyak juga orang-orang yang pintar tuh nggak keterima SBM. Kayak yang di sebelahku ini kan pintar maksudnya, udah belajar. Aku aja pernah sekolah, nggak ya keterima juga, santai aja. Sebenarnya, buat apalagi yang nggak keterima SNM, ini kan udah pengumuman SNM. Jangan kecewa, karena SNM tuh secara matematika, secara matematika tuh dia keterimanya lebih lebih sedikit, sedangkan yang nyari banyak, otomatis peluang kalian juga lebih sedikit. Jadi ya kalau kalian nggak lulus, wajar-wajar aja sebenarnya. Lalu merasa kalian tuh bodoh karena masih ada SBM. Nah, dari SBM inilah kalian harus manfaatkan, karena ini kan belum kan SBM? Belum. Ya karena belum. Sekarang kan namanya bukan SBM lagi kan? Apa sih namanya sekarang? Apa ya? Lupa aku juga. Jadi tahun kemarin itu adik sepupu aku tuh cara masuk kuliahnya itu, kalau kita kan waktu itu SBM kan kita tes dulu baru di-skor, tapi skornya nggak dibagi ke kita kan, jadi cukup tahu kita keterima atau enggak gitu kan. Kalau yang tahun kemarin Tes kan dulu. caranya tes dulu, dapat skor dulu, baru kita harus milih gitu. Jadi Kayak nyari-nyari SMA ya, dapat name keluar dulu. berdasarkan nilai kita nih berapa, kita dapat kita bisa masuk kemana gitu loh, dan itu juga mesti diasak lagi kan gitu. Ya itu dah buat teman-teman yang mungkin masih kelas 1, kelas 2 SMA sekarang, yang nanti kan pasti juga bakal ngelewatin nyari kuliah. Jadi dipersiapkan, terutama yang harus dipersiapkan itu adalah mental, karena kalian harus siap mental nggak dapat, kalian juga harus siap mental kalau lagi dapat nggak usah sombong, nggak dapat juga nggak usah terlalu sedih. Kan kayak aku udah nggak dapat tetap sombong. Ya itu lihat di saudari Kak. Ya itu dah Untuk sebenarnya. Dan kalau kalian nggak lulus SNM, SBM ataupun mandiri, bukan berarti kalian tuh nggak bisa. Mungkin kalian tuh nggak beruntung. mau nambahin aja, mungkin banyak banget menurut pandangan kalian nih yang anak SMA itu, kalau misalnya nggak dapet negeri tuh jelek banget. Sebenarnya apapun universitas yang kalian masukin, yang dilihat itu otaknya, bukan universitasnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa masuk ke UI, tapi kalian nggak bisa lulus, buat apa gitu loh. Sama aja. Kalian bisa nih masuk, entah kalian karena faktor keberuntungan atau apa, tapi kalian jadi lulusnya 6 tahun, 5 tahun gitu kan, kayak buat apa gitu loh. Kalian juga nggak bakal dicari. Jadi, ya
Sudah. Jadi nggak usah berpikir. ya nggak usah Kayak terlalu mikir apa namanya, nggak dapet tuh stres tuh nggak usah ya. Dan buat kayak yang apa ngomong apa? apa kamu ngomong lanjut ya? Iya, kayak ya udah gitu. Kalau misalnya kalian udah nggak terima, berarti ya segitu kemampuan kalian. Kalau kalian mau lebih ya mungkin ditingkatin lagi. Dan menurut aku is okay kalau emang kalian bener-bener negeri di dadaku banget, mau gap year untuk 1 tahun. Cuman menurut aku untuk gap year itu kayak kalian ngebuang-buang umur kalian gitu loh. Dan buat yang udah apa namanya, dan buat yang udah keterima juga selamat pastinya. Apa namanya tuh, jangan cepat puas karena begitu kalian ini lulus, orang yang nggak keterima di negeri ini berusaha balas dendam sama kalian. Itu ingat, hati-hati. Karena begitu kalian udah masuk negeri, udah masuk yang kalian inginin, jangan kalian apa namanya merasa udah di atas, merasa udah pinter, jangan, karena orang-orang yang nggak dapat yang kalian kalahkan tuh berusaha ngejar kalian mati-matian. Itu yang harus kalian catat yang udah lulus. Jadi tetap berusaha, tetap biar posisi kalian tuh lebih di atas terus dibandingkan mereka yang nggak lulus. Dan buat yang nggak lulus, berusaha kejar tuh mereka yang udah dapat di negeri. Itu kalau dari pesan aku. Terus kalian juga jangan cuma mikirin, oke, gue udah keterima gitu. Perjuangan kalian tuh sebenarnya saat kalian masuk dalam situ gitu. Jadi perjuangan kalian tuh nggak cuma selesai, oh gue udah keterima gitu, gue masuk ke yang gue pengenin gitu. Besok kalian bisa santai-santai, sebenarnya perjuangan kalian tuh baru ada di situ gitu loh. The real perjuangan kalian tuh saat kalian udah kuliah gitu. Nggak bisa kalian cuman asik gue udah masuk gitu. Ya, itu dia tadi apa namanya, rangkuman, sebenarnya bukan rangkuman sih, kayak sharing tentang SNM sama SBM, tentang nyari kuliah. Apa namanya tuh, SBM, SNM, ataupun tes lainnya sama aja, intinya kalian ntar bakal kuliah. Percaya sama aku. Kalian pokoknya pasti kuliah, nggak usah takut. Nggak lulus di sini, nggak lulus di sini, pasti kuliah pokoknya. Banyak jalan menuju Roma gitu kan. Benar. Itu dia, semoga apa namanya bermanfaat bagi teman-teman terutama yang nyari kuliah. Tetap fokus belajar dan apa namanya tuh jangan cepat puas. Segitu aja mungkin dari kita tentang sharing SBM SNM. Jangan lupa di like, di komen, sama di blog. bukan. Subscribe. Subscribe. Oke. Makasih udah nonton. Nextnya kita sharing lagi ya. Iya. Tetap pantengin terus di La Vlog segmen La Fitcast. Video callan sambil podcast.